Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita, yaitu pelajaran PAI untuk anak ibu yang kelas 4A dan kelas 4B. Nah, sekarang kalian ambil bukunya, buku PAI ya. Kita akan pelajari halaman 96 sampai dengan 99, yaitu tentang meneladani Wali Songo. Ya, coba perhatikan di halaman 96 yang A tentang Wali Allah. Kita baca sama-sama, perhatikan bukunya. Wali Allah adalah orang yang dekat dengan Allah. Wali Allah terbagi menjadi dua. Pertama, yaitu orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan sunnah, dan menjauhi perbuatan makruh. Golongan pertama ini disebut muqarrabin, artinya orang-orang yang dekat dengan Allah. Kedua, yaitu orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Golongan ini disebut ashabul yamin, artinya orang-orang yang berada dalam kelompok orang yang benar. Nah, itulah tadi tentang pengertian wali Allah. Kemudian kita lanjutkan lagi di halaman 97. Intinya yaitu wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Wali Allah tetap berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya, dan mengerjakan amalan sunnah. Perintah, larangan, dan amalan sunnah ditaati dengan benar. Maka wali Allah itu adalah orang yang tidak menyekutukan Allah, lebih mengutamakan urusan akhirat, dan tidak terkalahkan oleh urusan dunia. Tutur kata dan ucapannya tidak bertolak belakang serta memiliki akhlak mulia. Kesimpulan dari bacaan kita tadi adalah bahwasanya wali Allah itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, yaitu yang selalu mengerjakan perbuatan baik dan selalu mengerjakan perintah Allah, juga selalu mengerjakan amalan-amalan yang sunnah, dan juga orang yang selalu menjauhi perbuatan yang makruh. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari bacaan kita tadi, bahwasanya wali Allah itu digolongkan kepada dua golongan, ya. Golongan yang pertama tadi adalah muqarrabin, yang mana wali Allah itu selalu menjalankan perintah Allah dan menjalankan amalan-amalan sunnah, dan tentunya menjauhi amalan-amalan yang makruh. Yang kedua yaitu ashabul yamin. Ya, ashabul yamin ini juga termasuk orang-orang yang selalu berada di dalam jalan atau di jalan yang benar. Jadi itulah tadi kesimpulan dari bacaan yang kita ambil. Dan tentunya menjauhi perbuatan yang makruh. Kemudian golongan yang kedua yaitu ashabul yamin. Ashabul yamin yaitu orang-orang yang selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi untuk penjelasan kisah Sunan Gresik dan Sunan Ampel, Ibu akan menayangkan video berikut ini. Ayo kita perhatikan baik-baik. Wali Songo. Wali Songo adalah sebutan untuk para tokoh-tokoh sejarah Islam di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa sendiri, terdapat 9 ulama pelopor dan pejuang pengembangan agama Islam. Mereka dikenal sebagai Wali Songo. Sunan Gresik. Sunan Gresik juga dikenal dengan nama Maulana Malik Ibrahim, Maulana Mahribi atau Syekh Mahribi, dan Jumadil Kubro.
Tapi, masyarakat umum di Jawa lebih mengenalnya dengan sebutan Sunan Gresik. Karena beliau menyiarkan agama Islam dan dimakamkan di Gresik. Sunan Gresik adalah pendiri pondok pesantren pertama di Indonesia. Beliau menyebarkan agama Islam dengan sangat bijaksana. Waktu itu, penduduk di sekitar Gresik belum beragama Islam. Sehingga, penyebaran agama yang dilakukan Sunan Gresik dapat diterima dengan sangat cepat. Beliau wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan di Gresik. 2. Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Beliau adalah putra Maulana Malik Ibrahim. Beliau dilahirkan di Campang, Aceh sekitar tahun 1401. Ketika berumur 20 tahun, Sunan Ampel hijrah ke Pulau Jawa. Beliau meneruskan cita-cita dan perjuangan ayahnya Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel memulai kegiatan dakwahnya dengan mendirikan dan mengasuh pesantren di Ampel Denta dekat Surabaya. Di pesantren inilah Sunan Ampel mendidik para pemuda untuk menjadi dai-dai yang akan disebar ke seluruh Pulau Jawa. Murid-murid beliau yang terkenal adalah Raden Paku atau Sunan Giri, Raden Fatah atau Raja Sultan pertama Kerajaan Demak, Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarifuddin atau Sunan Derajat, dan Maulana Ishak. Sunan Ampel merancang kerajaan Islam di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Beliau yang mengangkat Raden Fatah sebagai Sultan pertama Demak. Selain itu, beliau juga berperan besar dalam membangun Masjid Agung Demak. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481. Jenazahnya dimakamkan di daerah Ampel. Itulah tadi video yang sudah Ibu putarkan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini anak-anak Ibu bisa memahaminya. Dan di sini Ibu akan memberikan soal kepada anak-anak Ibu semuanya. Yang nomor 1, apakah yang dimaksud dengan wali Allah? Yang kedua, wali Allah itu digolongkan kepada 2 golongan. Coba sebutkan. Yang ketiga, siapakah nama lain dari Sunan Gresik? Yang keempat, di manakah Sunan Ampel dilahirkan? Dan yang kelima, siapakah pendiri pesantren pertama kali? Nah, itu aja. Pertanyaannya hanya 5 dan kamu kerjakan di kertas double folio. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.